Oke, selamat datang di mata kuliah Data Science Programming ya. Di week 6 ini kita akan membahas mengenai data manipulation with pandas ya. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan library NumPy. Untuk kali ini kita akan membahas library yang lain yaitu pandas. Dan untuk data manipulation with pandas ini nanti kita akan bagi menjadi 3 part ya. Ada part 1, part 2, dan part 3. Nanti kita akan pelajari di week ke-6 ini dan week ke-7 dan paling akhir nanti kita pelajari di week ke-8. Oke, kita akan mulai dari apa itu pandas ya. Jadi library pandas itu kita akan pelajari dulu apa dan apa manfaatnya kalau kita bandingkan dengan library NumPy. Oke, jadi library pandas itu adalah ya pada level yang basic ya. Objek yang ada di library pandas ini dapat kita sebut sebagai enhanced version atau versi perbaikan dari NumPy, yang mana rows dan kolomnya ini kita bisa identifikasikan dengan labels dibandingkan kita menggunakan integer index. Ini perbedaan dengan NumPy. Kalau di NumPy kita indeksnya menggunakan angka integer, tapi kalau di pandas ini kita bisa menggunakan indeks selain nilai integer. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa. Dan pandas ini menyediakan tools yang useful ya, yang berguna, ataupun metode juga ya yang berguna, dan fungsionalitasnya ini akan dapat kita gunakan untuk strukturisasi data yang akan kita proses ya. Dan memang beberapa metode, beberapa tools yang bisa kita gunakan di library pandas ini akan bisa kita gunakan jika kita memahami bagaimana cara menggunakannya. Oleh karena itu kita perlu mempelajari satu persatu metode ya dan fungsi yang ada di pandas, sehingga untuk menggunakannya kita harus memahami basic-basic yang ada di pandas itu sendiri. Ada tiga struktur data yang fundamental di pandas, yaitu kita bisa sebut sebagai series, data frame, dan indeks ya. Oke, kita mulai dari yang series terlebih dahulu. Oke, apa itu series ya? Jadi pada series itu adalah satu dimensi array satu dimensi dari sebuah data. Dan untuk membuat sebuah series di pandas ya, kita bisa menggunakan konstruktor series ya, pandas.series. Di dalamnya ini kita punya parameter data, indeks ya, tipe datanya, dan ada parameter copy di sini. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Jadi data ini merupakan array yang mau kita masukkan ya, array yang mau kita jadikan sebagai sebuah variabel pandas. Sedangkan indeks ini nanti kita juga akan inputkan ya untuk mengidentifikasi data yang akan kita masukkan di sini. Jadi di pandas ini kita bisa memberikan indeks secara custom ya. Tidak harus urut mulai dari 0 sampai indeks ke n. Jadi kita bisa memberikan indeks itu secara fleksibel, tidak harus dimulai dari 0. Jadi nanti waktu kita memasukkan data, array data yang akan kita ubah ke sebuah variabel pandas, nanti kita bisa custom indeksnya. Di tab ini untuk menunjukkan tipe datanya dari array yang mau kita jadikan variabel pandas. Kalau copy ini merupakan parameter yang memiliki dua nilai, yaitu true or false ya. Kalau true berarti nanti variabel pandasnya nanti tidak bisa kita ubah nilainya. Kalau nilainya true, jadi tidak bisa kalau kita nanti mengubah nilai array atau nilai variabel pandasnya, itu nanti tidak akan berubah. Istilahnya nanti kita sebut sebagai immutable. Oke, nanti kita akan bahas apa itu parameter copy ini. Oke, kita bisa mulai seperti ini. Kalau kita ingin meng-create sebuah variabel ya, variabel pandas ya. Misalnya kita hanya menggunakan parameter data saja, indeks, di type sama copy-nya ini kita kosongi. Jadi seperti ini. Kita ingin membuat sebuah variabel pandas ya, series jadi satu dimensi, array satu dimensi, atau variabel pandas satu dimensi. Kita bisa gunakan code seperti ini. Nah, ini merupakan array yang mau kita jadikan variabel pandas, series pandas. Oke, kita bisa langsung coba saja di sini. Saya share screen all saja. Oke.
Oke, kita akan meng-create sebuah variabel pandas satu dimensi ya, atau kita sebut sebagai series. Oke, kita copy saja di sini ya, karena menghemat waktu. Jadi saya akan mengimport ya variabel library pandas ya, seperti ini, seperti NumPy juga ya, import pandas SPD aliasnya PD ya. Jadi nanti kalau kita mau memanggil metode-metode yang di pandas ini, kita tinggal ketikkan PD saja. Setelah itu kita akan membuat sebuah variabel dengan nama data. Ini merupakan variabel pandas satu dimensi atau series ya, sama dengan pd.series, dan ini merupakan array yang mau kita jadikan sebuah pandas series. Nah, kita coba langsung eksekusi di sini. Nanti akan menghasilkan output seperti ini ya. Nah, karena kita membuat sebuah variabel yang itemnya ini terdiri dari angka-angka desimal ya, jadi otomatis akan dialokasikan data type-nya adalah float 64 ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, dari yang sudah kita eksekusi di sini, kita memiliki series wraps ya untuk sebuah sequence. Artinya adalah kita memiliki values sama indeks. Ini merupakan values-nya, ini merupakan indeksnya. Karena tadi kita tidak memberikan nilai parameter indeks ya, jadi otomatis dia akan di-create indeks itu dimulai dari 0 sampai dengan n sesuai dengan jumlah item yang kita miliki di sini. Oke. Kalau kita ingin coba lagi, misalnya di sini saya akan print data ya. Ini merupakan variabel pandasnya. Data.values, nanti dia akan memberikan item yang ada di sini. Nah, jadi kalau kita hanya ingin menampilkan itemnya saja, kita bisa gunakan atribut values. Atau kalau kita ingin mendapatkan indeksnya saja ya, kita bisa gunakan data.index, index. Nah, seperti ini. Oke, startnya 0 ya, stopnya for, maksudnya ini ya startnya mulai dari 0 sampai dengan 3 ya, stepnya 1. Jadi selain kita bisa mendapatkan nilai itemnya, kita juga bisa mendapatkan nilai indeksnya juga. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Seperti pada NumPy array ya, data dapat diakses menggunakan indeksnya. Dan pengaksesannya kurang lebih mirip dengan yang ada di NumPy ya, karena tadi kita tidak membuat sebuah custom index ya. Jadi indeksnya itu kita bisa mulai dari 0 ya. Misalnya saya mau print data seperti ini. Print data ya, indeks ke 1. Otomatis nanti akan menghasilkan nilai 0,5. Atau kita bisa juga tambahkan di sini, kita ingin indexing menggunakan range tertentu ya, menggunakan kolon ya. Ini kita bisa print data mulai indeks 1 sampai dengan indeks kedua misalnya. Indeks ketiga, sorry. Indeks 1 sampai dengan indeks kedua, kalau kita tuliskan seperti ini ya. Oke, jadi yang didapatkan nanti 0,5 dan 0,75. Dan kelebihan kalau kita menggunakan pandas series dibandingkan NumPy, kita bisa menggunakan ya indeks yang lebih fleksibel. Nah, ini contohnya kita menggunakan pandas series ya yang satu dimensi. Misalnya seperti tadi ya, ini saya akan membuat sebuah variabel pandas lagi di sini. Misalnya saya bikin variabel data pd.series. Nah, seperti ini. Kita tuliskan 5 di sini ya. Nah, jadi datanya itu ada nilainya 5, value itemnya 5 ya. Bukan jumlahnya 5, tapi item yang mau kita masukkan itu angka 5. Tapi di sini kita tambahkan parameter indeks sama dengan 100, 200, 300. Artinya adalah kita akan membuat sebuah pandas series dengan 3 item di dalamnya, yang mana item itu tiap itemnya berisi angka 5 dan indeksnya itu adalah indeks 100, 200, dan 300. Jadi indeksnya tidak mulai dari 0, tapi kita bisa custom indeksnya 100, 200, dan 300. Ini kalau kita print seperti ini, nanti akan memunculkan item ya, 3 item dengan angka 5 value-nya, sedangkan indeksnya adalah 100, 200, dan 300.
Nah, ini kelebihannya kalau kita bandingkan dengan NumPy. Kalau di NumPy kita tidak bisa mengkustomisasi indeksnya. Indeksnya pasti akan dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke sekian. Dan nantinya kita akan coba lihat juga indeks ini bisa kita ganti dengan nilai yang bukan integer. Nah, jadi mirip-mirip seperti dictionary. Oke, nanti kita akan lihat. Oke, series object ya di NumPy itu adalah secara basic dia adalah interchangeable, artinya kita bisa ubah nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ya. Perbedaan yang esensial ya adalah kehadiran indeks yang ada di pandas series ini. Dimana kalau kita menggunakan NumPy, indeks itu ya secara implisit didefinisikan sebagai indeks dalam bentuk data integer ya, untuk mengakses values yang ada di dalamnya. Dibandingkan kalau kita menggunakan pandas series ya, kita bisa secara eksplisit mendefinisikan indeks ya sesuai dengan values yang akan kita lakukan indexing. Seperti tadi yang sudah kita coba. Kita bisa memberikan indexing secara custom di sini. Indeks yang eksplisit seperti ini ya akan memberikan series itu kelebihan ya. Nanti kita akan coba lihat apa kelebihannya kalau kita bisa melakukan kustomisasi indexingnya. Pasti nanti ada kelebihan-kelebihan yang bisa kita gunakan dibandingkan kalau kita menggunakan NumPy array. Ya, sebagai contoh ya, ini kita bisa memberikan indeks itu tidak hanya nilai integer, tapi kita juga akan bisa memberikan values pada indeks itu ya, sesuai dengan tipe data yang kita inginkan, seperti string ya, atau double, atau float ya, atau integer itu sendiri. Ya, ini contohnya seperti ini, kita akan menggunakan string sebagai indexing pada variabel pandas. Oke, ini kita langsung coba saja di sini. Ini saya copy saja. Oke, ini Anda bisa lihat di sini. Kita seperti ini ya, sebentar. Oke, kita akan membuat sebuah variabel pandas series ya, dengan item yang terdiri dari 0,25, 0,5, 0,75, dan 1. Sedangkan indexingnya ini kita berikan indeks array ya. A itu berarti akan menjadi indeks 0,25 ya. B akan menjadi indeksnya 0,5 dan seterusnya. Jadi indeksnya ini bisa kita definisikan menggunakan tipe data string. Kalau ini kita coba cetak ya, kita bisa lihat di sini. Ini kita memiliki ya indeks sama item, yang mana item ini diindexing oleh indeks yang bukan integer tipenya. Begitu juga kalau kita ingin mengakses ya item-item yang ada di variabel pandas series ini ya. Misalnya kita ingin print ya untuk variabel data di indeks ke B. Nanti otomatis dia akan merefer ke nilai 0,5. Seperti ini. Oke. Atau kita juga bisa gunakan code di bawahnya ya. Kalau misal kita ingin memberikan indexing yang dia itu integer tapi kita berikan urutan yang berbeda, tidak dimulai dari 0, tapi kita mulai misalnya 2, 5, 3, 7 ini seperti contoh yang tadi kita gunakan ya sebelumnya. Ini kan kita bisa lakukan indexing secara custom, tapi ini untuk nilai yang sama 5 ini kan ya. Kalau kita ingin memberikan nilai yang berbeda juga bisa. Jadi ini saya copy saja. Ini kita bisa tambahkan di sini. Oke. Nah, kita memberikan item seperti ini, terus indeksinya ini kita beri nilai yang acak ya, 2537. Oke, kurang lebih seperti itu untuk indexing di pandas series. Kita masuk ke series as specialized dictionary. Ini kita merefer ke Python dictionary ya, seperti yang sudah kita pelajari di week kedua. Dictionary ini kita juga bisa gunakan library pandas ya untuk membuat sebuah dictionary. Jadi ya kita sedikit mereview. Sebuah dictionary adalah sebuah struktur yang memappingkan antara keys dengan values ya. Karena kalau kita memiliki sebuah dictionary itu pasti memiliki yang namanya keys dan values ya. Keys itu hampir mirip dengan index ya, values itu hampir mirip dengan itemnya. Dan sebuah series itu kita bisa, dan sebuah series adalah sebuah struktur yang memappingkan ya antara keys dengan values itu sendiri. Ya, seperti yang tadi kita gunakan. Ini kita bisa juga sebut sebagai keys ya, ini values-nya.
Oke. Tipe seperti ini itu penting karena kita akan bisa lebih efisien jika kita bandingkan dengan NumPy ya. Karena indeks itu bisa kita sebut sebagai keys ya, bukan hanya sebagai indeks biasa. Kita juga bisa jadikan sebagai keys. Dan itu akan lebih efisien ya, akan lebih efisien jika kita bandingkan dengan NumPy. Dan kita bisa membuat sebuah series S dictionary analogy ya, dan itu akan lebih clear ya dengan mengkonstruk sebuah objek series ya secara langsung dari library Python. Oke, nanti kita akan coba lihat implementasinya. Jadi intinya adalah kalau kita menggunakan Pandas ya, kita bisa jadikan series kita sebagai dictionary. Oke, kita lanjut. Contohnya seperti ini ya, kita akan membuat sebuah dictionary seperti ini. Ini kita copy saja. Seperti ini. Jadi di sini Anda bisa lihat kita akan membuat sebuah dictionary yang isinya adalah ini merupakan negara ya, negara bagian California, Texas, ya, New York, Florida dan sebagainya. Anggap saja ini merupakan luas bentar, ini merepresentasikan, anggap saja ini merepresentasikan populasinya ya. Ini merupakan populasi jumlah penduduk dari tiap negara bagian. Nah, misalnya California jumlah penduduknya sekian, Texas sekian dan seterusnya. Kita punya dictionary seperti ini. Nah, kita akan ubah dictionary ini ke dalam bentuk Pandas series ya. Jadi ini kita tambahkan code lagi ya. Ini kita bisa copy. Ya, bagaimana cara mengubahnya? Kita tuliskan aja population ya. Population equal pd.series. Nah, yang mau kita jadikan variabel Pandas series adalah dictionary population ya. Population dict. Oke. Terus kita coba print populasinya di sini. Oke, ini kita belum eksekusi ya kode yang di atasnya. Oke, ini Anda bisa lihat di sini. Kita bisa menjadikan sebuah variabel dictionary sebagai Pandas series ya. Karena basic dari Pandas itu sebetulnya adalah indeks, itu kita bisa sebut sebagai keys ya. Sedangkan itemnya bisa kita sebut sebagai values juga. Jadi kalau nanti sebuah dictionary ini itu kita ingin ubah menjadi dalam bentuk Pandas series itu juga bisa seperti ini. Oke, secara default series akan dibuat ya, di mana indeksnya itu digambarkan dari keys ya. Nah, jadi indeksnya kita ubah ya menjadi sebuah keys. Dan berbeda dengan dictionary ya, series ini juga support array style operation ya. Jadi bedanya kalau kita menggunakan Pandas series dibandingkan dengan dictionary-nya miliknya Python, kita juga bisa melakukan indexing untuk melakukan slicing ya. Jadi kita bisa istilahnya kita bisa mendapatkan values tertentu ya menggunakan indexing yang ada di Pandas series, walaupun indeksnya ini bukan indeks dalam bentuk integernya. Ini kita bisa tambahkan kode di sini. Misalnya kita ingin mencetak population ya seperti ini. Nah, indexingnya kita mulai dari Texas ya, Texas sampai dengan Illinois. Nah, ini negara bagian yang ada di Amerika Serikat ya. Seperti ini tulisannya Illinois. Jadi nanti kita akan mendapatkan 3 buah item ya. Ini. Jadi yang akan kita dapatkan nanti ini ya, Texas, New York, Florida sampai dengan Illinois. Oke, kita coba cetak dulu. Nah, jadi nanti kita akan bisa mendapatkan indexing mulai dari Texas sampai Illinois. Ini mungkin agak sedikit berbeda kalau kita menggunakan indexing di NumPy ataupun di Python ya, karena ini merupakan indeks terakhir yang mau kita jadikan batasan. Tapi ini kalau kita menggunakan Pandas, Illinois ini ikut untuk dipanggil ya. Bukan hanya yang ada di bawahnya Illinois, tapi juga Illinois itu sendiri akan kita dapatkan nilai
itemnya atau values-nya. Oke, itu untuk penjelasan mengenai series ya. Kita akan masuk ke data frame. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai data frame ya. Oke, data frame ini adalah sebuah struktur data dua dimensi yang mana data itu akan diatur ya menggunakan rows dan column. Dan data frame ini mirip seperti table atau data dalam sebuah spreadsheet. Dan pandas data frame ya dapat di-create ya, dibuat menggunakan konstruktor berikut ini. Ya, ini mirip dengan apa yang sudah kita buat di series ya. Namun perbedaannya adalah kalau di series kita hanya memiliki satu dimensi ya. Dimensinya satu, kalau di data frame ini kita memiliki dimensi dua. Dan untuk membuat sebuah data frame kurang lebih sama dengan waktu kita membuat series ya. Perbedaannya hanyalah di sini kita memiliki parameter kolom. Kalau di series kita tidak memiliki parameter kolom. Sedangkan data, index ya, data type dan copy ini mirip seperti yang ada di series. Oke, untuk membuat sebuah data frame kita bisa gunakan kode ini ya. Jadi kita akan membuat sebuah variabel data. Data ini merupakan array dua dimensi. Setelah itu data ini akan kita masukkan ke dalam sebuah metode pd.dataframe ya. Dan kita tambahkan columns di sini ya, karena di data frame ini kita memiliki indeks, kita memiliki parameter kolom, dan kolomnya ini kita berikan nama, name ya, dan age ya. Jadi name-nya itu nanti merepresentasikan Alex ya, Rose Alex, Bob sama Clark, sedangkan 10, 12, dan 13 ini akan direpresentasikan oleh kolom age ya. Oke, kita bisa langsung copy saja kode ini dan kita coba eksekusi. Oke, ini ada sedikit kesalahan kode di sini. Oke, ini. Karena saya mengcopy dari PPT langsung, jadi ada sedikit error di sini. Oke, saya perbaiki dulu. Oke, seperti ini kita akan membuat variabel data frame ya. Oke, setelah kita membuat sebuah variabel data frame, kita coba membuat ya data frame yang lain. Tapi data frame yang kedua ini kita buat menggunakan dictionary ya. Yang semula ini kita buat dari dua dimensi array ya, array dua dimensi, data ini array dua dimensi. Selanjutnya kita bisa juga membuat data frame itu yang berasal dari dictionary. Oke, ini kita coba copy saja code-nya. Oke, kita coba eksekusi. Nah, kita juga bisa membuat data frame itu berasal dari dictionary. Tapi di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalau di dictionary ini case-nya ini akan menjadi kolom ya. A, B ya. B, C ini nanti akan menjadi kolom. Sedangkan values-nya nanti akan menjadi nilai dari tiap row-nya. Nah, di sini kita tidak memiliki row ya. Oke, tapi di sini ada sedikit perbedaan karena di row yang ke-1 dia tidak memiliki kolom C, sedangkan yang di row kedua dia tidak memiliki kolom A. Jadi nanti otomatis yang ada di row ke-1 yang nilai C-nya akan menjadi value-nya not a number, sedangkan untuk row kedua nanti untuk value yang ada di kolom A akan menjadi not a number. Seperti ini. Oke. Sebelumnya kalau kita meng-create sebuah data frame ya, seharusnya data frame itu punya kolom sama punya rows ya, karena sebelumnya kita tidak mendefinisikan ya, kita tidak mendefinisikan indeks ya, jadi otomatis dia akan diberikan rows 0, 1, dan 2 di sini ya. Ya, karena ini merupakan indeks rows-nya, karena kita tidak memberikan value di indeksnya waktu kita create data frame ya, jadi secara default dia akan diberikan nilai 0, 1, dan 2. Begitu juga untuk yang di dictionary ya, karena secara default dictionary itu case-nya akan merepresentasikan kolomnya ya. Ini kolomnya.
Nah, kita tidak memberikan indeks di sini sehingga otomatis rows-nya akan dimulai dari 0 dan 1. Oke. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Data frame dari sebuah dictionary ya, atau dari series object. Jadi kita juga bisa membuat data frame itu dari dictionary. Ini yang sudah kita tadi eksekusi ya. Tapi kita juga bisa membuat data frame itu dari dua buah objek series yang berbeda. Dua atau lebih objek series yang berbeda. Jadi perbedaannya kalau kita di series itu merupakan array satu dimensi, sedangkan data frame itu adalah dua dimensi, array dua dimensi, sehingga kalau kita membuat data frame itu juga bisa berasal dari series yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi satu series itu nanti akan menjadi satu rows. Dan seperti yang Anda pikirkan, kalau kita membuat dua dimensi array ya, berarti nanti kita memiliki sequence di sini. Kita memiliki rows dan columns ya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa data frame itu adalah sequence dari series object ya. Ini contohnya seperti ini, kita meng-create area dictionary ya. Di sini merupakan dictionary dari sebuah value ya. Jadi di sini kita memiliki area dictionary, tapi sebelumnya kalau kita lihat di code sebelumnya, kita juga memiliki population dictionary ya. Kalau kita lihat di sini, population dictionary sama area dictionary ini memiliki keys yang sama, yaitu California, Texas, ya, New York, Florida, dan Illinois. Ini merupakan negara bagian di United States tadi ya. Jadi kita memiliki beberapa keys yang sama. Nah, kalau kita gabungkan antara population dictionary sama area dictionary, nanti kita akan memiliki sebuah data frame seperti ini. Oke, kalau yang area dictionary ini merepresentasikan values-nya, itemnya di sini merepresentasikan luas wilayah ya dari negara bagiannya. Oke, kita bisa langsung eksekusi saja, kita coba di sini. Oke, kita copy code-nya, kita coba eksekusi di sini. Oke. Oke. Jadi di sini perbedaannya di sini kita akan membuat sebuah data frame ya. Data frame-nya kita beri nama state sini. State equal pd.dataframe. Terus kita tambahkan di sini population dan area ya. Jadi population ini nanti didapatkan datanya dari dictionary population ya. Jadi population yang sudah kita buat sebelumnya ya. Di sini. Ini kita sudah membuat sebuah series ya yang berasal dari population dictionary, dan kita juga sudah membuat series dari area dictionary. Nah, ini kita gabungkan ke dalam sebuah data frame ya. Kita gabungkan menjadi sebuah data frame yang baru. Oke, di sini kita bisa gunakan kode ini ya, state pd.dataframe population. Population ini nanti merepresentasikan kolomnya ya. Ini kolomnya, sedangkan ini nanti rows-nya ya. Ini merupakan rows-nya. Rows-nya nanti ya ini California, Texas, ya New York, Florida nanti akan menjadi indeks rows-nya. Sedangkan area ini kolomnya. Nah, kolom area ini nanti berisi nilai dari series area di sini. Oke, kita bisa eksekusi. Oke. Dan ini merupakan hasil dari penggabungan dua buah series yang berbeda. Oke, selanjutnya kita juga bisa, kalau kita ingin mendapatkan values dari data frame yang sudah kita buat, kita ingin mendapatkan values dari indeks dari indeksnya ya, dari rows-nya. Indeks itu ini ya, indeks ini, kolom ini. Kalau kita ingin mendapatkan values dari indeksnya, kita ingin tahu data frame itu memiliki indeks apa saja di rows-nya. Kita bisa gunakan atribut indeks di sini. Jadi kita bisa ketikkan stats.index. Nanti akan menampilkan indeks yang dimiliki oleh data frame stage. Begitu juga kalau kita ingin melihat kolom yang dimiliki oleh stage ya. Ini kita bisa ganti dengan columns. Oke. Nah, ini kalau kita ingin mendapatkan indeks dan columns-nya. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, ya, series dan data frame object terbentuk dari ya, atau terdiri dari explicit index. Di dalam series dan data frame kita memiliki yang namanya explicit index ya.
Dan indeks ini kita bisa jadikan reference untuk memodifikasi data yang ada di dalam data frame atau series kita. Oke, ini pembahasan kita masuk ke ini ya, masuk ke sorry, ini sebetulnya ini kita geser ke bawah dulu. Ini kita membahas mengenai pandas indeks objek ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai data frame. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pandas indeks objek. Jadi kita juga bisa meng-create sebuah objek ya, sebuah variabel indeks objek di sebuah pandas variabel ya. Ini mirip dengan apa yang kita buat ketika kita membuat array ya, NumPy array satu dimensi. Tapi ada beberapa kelebihan kalau kita menggunakan pandas indeks objek ya dibandingkan dengan NumPy array. Di sini misalnya kita akan meng-create sebuah indeks objek ya. Ini code-nya hampir sama dengan series ya. Bedanya di sini kita menggunakan pd.index ya. Kita bisa langsung copy saja code-nya. Oke, nanti kita akan melihat apa kegunaan dari pandas indeks objek ya. Oke. Oke, di sini kita coba create dulu ya. Oke, menggunakan pd.index ya, di dalamnya ini kita memiliki array satu dimensi 2, 3, 5, 7, dan 11. Oke, kurang lebih sama dengan NumPy array. Tapi nanti kita lihat perbedaannya dan fungsinya itu apa. Dan untuk melakukan indexing, ini kurang lebih juga sama dengan NumPy array ya. Kita bisa gunakan start, stop, sama step seperti ini. Dan kita juga bisa mencetak size, shape, dimension, sama data type dari pandas index object ya. Tapi perbedaannya di sini kalau kita menggunakan pandas index objek, kita tidak bisa memodifikasi item yang ada di dalam pandas index objek kita. Karena kalau kita lihat di sini, index objek itu adalah immutable array. Artinya kita tidak bisa mengganti item-item yang ada di dalam pandas index objek. Nah, sehingga ini ya ada manfaatnya kalau kita ingin melakukan indexing di pandas menggunakan pandas index objek. Di sini kita bisa lihat ya, kita bisa melakukan operasi-operasi aritmatika seperti unions, intersection, ya, differences, dan kombinasi-kombinasi lain yang bisa kita hitung nanti. Contohnya di sini kita menggunakan intersection, union, sama difference ya. Kita memiliki pandas indeks objek INDA dan INDB, yang masing-masing INDA ini terdiri dari angka 13579, kalau INDB 23571. Kalau kita lakukan intersection, nanti dia akan mencetak ya value intersection antara INDA dan INDB. Oke, kita bisa langsung coba saja copy code-nya dan kita eksekusi, misal seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini kita coba cetak intersection antara INDA dan INDB. Setelah itu unions antara INDA dan INDB, dan yang terakhir kita coba cetak differences antara INDA dan INDB. Oke. Nah, kita bisa lihat intersection antara INDA dan INDB 357. Jadi angka yang sama yang ada di INDA dan INDB kan 357. Kalau union kita gabungkan antara INDA dan INDB sehingga nanti akan menampilkan nilai 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 ya. Jadi yang sama-sama ada di INDA dan INDB ini kita tidak cetak dua kali ya. Kalau yang symmetric difference, jadi kita hanya mencetak value-value yang tidak ada di NDB tapi ada di NDA, dan begitu juga sebaliknya. Jadi 1, 2, 9, 11 itu ada di NDA, 1 ya tapi tidak ada di NDB, dan seterusnya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai data indexing dan selection untuk mendapatkan item-item pada data frame. Oke, apa itu data selection di sebuah series ya? Jadi data selection ini merupakan tahapan yang kita gunakan untuk mendapatkan item-item yang ada di dalam pandas series kita. Nah, sebagai contoh kita membuat sebuah variabel pandas ya dengan tipe series ya, data sama dengan pd.series. Kita tambahkan item-item di dalam variabel tersebut dan kita berikan indeks A, B, C, and D ya. Kita berikan indeks A, B, C, D. Setelah itu kita bisa melakukan slicing data itu dengan menggunakan model seperti ini ya. Jadi kita bisa akses mulai dari indeks A sampai dengan indeks C. Perbedaan dengan NumPy ya, kalau kita menggunakan pandas series,
seperti ini, misalnya kita ingin mendapatkan indeks dari indeks A sampai dengan C ya. Jadi C ini akan termasuk item yang ada di indeks ini akan termasuk yang akan kita dapatkan. Artinya C ini included ya untuk item yang ada di sini akan kita dapatkan juga. Berbeda kalau kita menggunakan secara implisit ya, indexing secara implisit. Jadi kita mulai dari indeks ke-0 sampai dengan indeks kedua, tidak menggunakan indeks yang kita berikan waktu kita membuat sebuah variabel data ya. Jadi otomatis nantinya kita akan mendapatkan mulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-1 saja. Yang indeks kedua ini akan terexclude sehingga kita mendapatkan indeks A dan indeks B saja. Dan juga kita bisa mendapatkan indeks ya, mendapatkan item menggunakan indexing seperti ini ya, menggunakan condition indexing. Jadi misal kita hanya ingin mendapatkan item yang nilainya lebih dari 0,3 dan kurang dari 0,8. Jadi kita bisa gunakan condition indexing seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan fancy indexing ya. Kalau fancy indexing ini kita langsung mengambil saja indeks-indeks yang mau kita pilih, misalnya indeks A dan indeks E. Nah, tapi yang indeks E ini tidak bisa kita ambil karena sebetulnya waktu kita meng-create sebuah pandas series di sini kita tidak mendapatkan indeks E di sini. Oke. Oke, saya coba lakukan eksekusi terlebih dahulu ya. Jadi ini untuk indexingnya ya. Oke, ya. Di sini tidak bisa memunculkan informasi seperti yang ada di slide ya, karena memang yang di indeks E ini tidak ada waktu kita create ya. Tapi ini agak sedikit berbeda dengan yang ada di slide. Di sini yang waktu kita eksekusi di slide ini akan yang indeks ini akan memberikan value not a number ya. Tapi di sini tidak. Oke. Nanti saya coba cari informasinya kenapa ini bisa sedikit berbeda ya. Mungkin waktu di slide ini dieksekusinya menggunakan Jupyter Notebooks ya. Tapi kalau kita eksekusi di Google Colab ada sedikit perbedaan. Tapi nanti waktu live Zoom ya di kelas nanti kita akan coba diskusikan. Sehingga yang untuk di sini kita bisa skip saja dulu. Ini kita print. Oke, kita cetak. Yang untuk code ini kita skip terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan indexer ya. Indexer menggunakan atribut LOC, ILOC atau IX ya. Jadi untuk pada series ini memiliki atribut LOC, ILOC sama IX ya. Ini kita gunakan untuk melakukan indexing ya, atau slicing pada item-item yang ada di data frame. Nah, kalau kita menggunakan slicing ya, ada sedikit mungkin bisa kita sebut sebagai confusion atau sedikit perbedaan ya antara indexing di pandas dengan di NumPy. Karena kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan explicit indexing, final indexnya ini akan termasuk yang akan kita dapatkan itemnya. Tapi kalau kita menggunakan implicit, menggunakan indexing integer, final indeksnya tidak kita dapatkan ini. Jadi sebetulnya kita bisa menggunakan beberapa atribut ini untuk membedakan kira-kira apakah final indeksnya itu mau kita dapatkan atau tidak. Oke ya. Contohnya tadi ya untuk yang ini sama ini. Oke. Contohnya yang ini tadi ini menggunakan explicit index ya, menggunakan indeks yang dimiliki oleh pandas series. Kalau yang ini kita tidak menggunakan explicit index tapi menggunakan implicit index. Karena ada potensi kebingungan di sini, jadi kita bisa menggunakan indexer LOC, ILOC sama IX ini. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari LOC terlebih dahulu. Untuk LOC ini contohnya adalah seperti ini, kita meng-create sebuah variabel pandas series ya. Kita beri nama dengan data, kita tambahkan item ID and C ya, terus kita berikan indeks 1, 3 dan 5. Ini merupakan explicit indeksnya. Setelah itu kita ingin menggunakan LOC untuk mendapatkan item yang ada di indeks ke-1. Artinya adalah kalau seperti ini, kita akan menggunakan yang namanya explicit index ya. LOC. Jadi yang akan kita dapatkan nanti seperti ini nanti. Nah, satu berarti yang akan kita dapatkan adalah item A. Kalau kita menggunakan range ya, mulai dari indeks 1 sampai dengan indeks 3, berarti kita akan mendapatkan item A dan B. Karena kalau menggunakan LOC, kita final indeksnya ini termasuk included ya. Jadi indeks yang ada di indeks ketiga ini itemnya B ini akan kita dapatkan juga. Bedanya dengan ILOC ya, kalau ILOC ini kita tidak akan mendapatkan final indeksnya karena kalau kita menggunakan ILOC maka indeksnya kita menggunakan nilai integer. Jadi sama seperti yang kita lakukan di NumPy array. Misalnya di sini kita ingin
mendapatkan item di indeks ke-1. Jadi kita tidak akan menggunakan indeks yang kita buat waktu kita meng-create sebuah variabel pada series. Jadi di sini 1 misalnya, jadi yang kita dapatkan nanti adalah item B, bukan item A, karena kita tidak menggunakan indexing ini. Kalau kita menggunakan indexing menggunakan slicing ya, menggunakan range dari 1 sampai dengan 3, otomatis yang akan kita dapatkan adalah item mulai dari item indeks ke-1 sampai dengan indeks kedua. Yang indeks ketiga ini excluded, tidak termasuk kita dapatkan karena kita menggunakan ILOC. Ini sama atau mirip seperti dengan NumPy array ya. Oke, ini bisa kita eksekusi di sini ya. Ini contohnya. Misalnya kita menggunakan, ini saya bisa pisahkan saja di sini. Saya add code di sini ya. Kita eksekusi. Jadi ini contohnya kalau kita menggunakan LOC seperti ini ya, kita dapatkan A, ya A saja karena indeks ke-1 saja ya. Kalau menggunakan range juga seperti ini. Nah ini kalau kita menggunakan ILOC, kita coba eksekusi dulu, terus ini kita tambahkan kode baru. Oke, nah ini kita dapatkan sama seperti kalau kita melakukan slicing pada NumPy array. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, bagaimana dengan indexing menggunakan IX ya? Jadi untuk IX ini sebetulnya adalah kombinasi antara LOC dan ILOC. Biasanya IX ini kita gunakan saat kita ingin melakukan slicing atau indexing pada pandas data frame ya. Jadi pandas yang memiliki dua dimensi, punya row dan punya kolom. Jadi nanti kita bisa kombinasikan apakah row-nya menggunakan LOC ataukah kolomnya menggunakan ILOC ya. Jadi kita bisa kombinasikan kalau kita menggunakan IX. Nanti kita akan diskusikan setelah ini. Ini pengertian dari indexing menggunakan IX terlebih dahulu ya. Jadi ini kombinasi antara LOC dan ILOC. Salah satu prinsip dari Python ya bahwa explicit is better than implicit ya. Karena kalau kita melakukan indexing menggunakan explicit index ya, maka otomatis akan mempermudah kita sebagai programmer untuk memahami code yang kita buat ya, dibandingkan kalau kita menggunakan implicit ya. Jadi ya memang kalau ILOC ini lebih cenderung implicit ya, karena kita menggunakan indexing seperti NumPy array, kita menggunakan integer value sebagai indeksnya, tapi kita juga nanti bisa kombinasikan antara LOC sama ILOC. Oke, nanti akan ada contohnya, kita langsung skip dulu ke slide berikutnya. Ini kita tidak membahas IX ya, tapi kita akan membahas mengenai meng-create sebuah kolom baru di data frame kita. Kita sebelumnya sudah memiliki data frame dengan nama states ya. Kita coba print ya states. Kita coba print states-nya terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini merupakan states-nya. Oke, jadi sebelumnya kita sudah memiliki data frame dengan nama states ya dan memiliki kolom area seperti ini. Oke. Nah, kita bisa meng-create satu kolom baru ya. Kita bisa meng-create satu kolom baru di data frame kita. Misalnya kita ingin menambahkan kolom density yang merupakan kalau kita bahasa Indonesia kan adalah tingkat kepadatan penduduk ya. Tingkat kepadatan penduduk ini bisa kita hitung dengan cara menghitung jumlah populasinya dibagi dengan areanya. Jadi jumlah populasi sama area ini sudah kita miliki di variabel states ya. Nah, kita bisa create satu kolom baru yaitu density dengan cara menghitung kolom populasi dibagi dengan kolom area. Nah, ini kita coba eksekusi terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan density-nya, nilai kepadatannya dari tiap kota-kota atau negara bagian di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan fitur transpose ya. Jadi transpose ini merupakan fitur yang disediakan oleh Pandas ya untuk melakukan transposing pada data frame kita. Ya, jadi kita bisa ibaratkan data frame itu mirip seperti matrix ya. Kalau kita melakukan transpose matrix ya otomatis row dari matrix kita akan menjadi kolom, kolomnya akan menjadi row. Kita tukar antara row sama kolomnya. Nah, sementara ini kita punya row itu sebagai ininya, sebagai kotanya, kolomnya ini merupakan informasi dari tiap kota itu. Nah, ini kita bisa balik yang population, area sama density ini kita mau jadikan kolom ya. Nah, ini kita bisa gunakan atribut T, states.t seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kenapa ini kok ada baru di bawah? Ini karena nggak cukup ininya ya, hasil eksekusinya nggak cukup. Jadi memang nanti dia akan di-create di line yang baru. Nah, ini kita bisa gunakan states.t untuk melakukan transposing.
Setelah melakukan transposing, kita masih tetap bisa melakukan indexing ya, baik itu menggunakan ILOC, LOC ataupun IX. Yang IX nanti kita akan bahas setelah ini. Oke, kita mulai dari ILOC dulu. Jadi kita bisa melakukan indexing seperti ini. Kita akan mendapatkan row dari indeks ke-0 sampai indeks ke-2 karena menggunakan ILOC ya. Jadi indexing yang kita lakukan ini secara implisit menggunakan integer value sama seperti NumPy array. Begitu juga untuk kolomnya ya, kolomnya kita akan dapatkan mulai dari kolom 0 sampai kolom 1 ya. Kolom 0 sampai kolom 1 ini ya kita hanya mendapatkan ini saja ya. Population sama ini kalau yang stage ini kita kembalikan lagi ya, bukan kita transpose ya. Jadi misalnya ini kita eksekusi dulu ya. Ini tadi nggak kita transpose ya. Stage-nya ini belum kita transpose. Sebetulnya ini kan cuman print saja ya, tidak mengubah stage-nya, tapi hanya mencetak saja hasil ketika stage ini kita transpose, kita lakukan transpose. Jadi yang stage ini masih belum dilakukan transpose sebetulnya ya. Jadi kalau kita indexing seperti ini ya, jadi kita bisa mendapatkan row dengan ketentuan seperti ini. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke. Kita juga bisa melakukan ya indexing menggunakan LOC ya seperti ini ya. Nanti bisa dicoba sendiri LOC menggunakan row yang dimulai dari row ke 1 ya, ke 0 ya. Row yang pertama sampai dengan row ke Florida. Nah, karena kita menggunakan LOC berarti yang kita lakukan adalah explicit indexing. Bagaimana dengan IX indexer ya? Ini IX indexer ini adalah kombinasi antara LOC dan ILOC. Jadi IX ini kita bisa kombinasikan yang misalnya yang row-nya ini kita menggunakan ILOC. Jadi yang kita lakukan indexing itu secara implisit. Sedangkan untuk yang kolomnya kita lakukan indexing menggunakan LOC atau secara eksplisit ya. Jadi kita bisa kombinasikan nanti antara LOC sama LOC. Dan memang IX ini biasanya digunakan untuk indexing pada data frame ya. Karena data frame kalau kita melakukan indexing butuh 2 indeks ya, row sama kolom. Sehingga kita bisa kombinasikan antara LOC dan ILOC. Oke, ini nanti bisa kita coba ya untuk menggunakan indexing tapi menggunakan statement ya. Jadi misalnya kita hanya ingin mendapatkan stage yang density-nya lebih dari 100 dan kita print kolom populasi sama density-nya. Ini kalau kita eksekusi seperti ini, nanti kita akan mendapatkan density ya, kota yang density-nya lebih dari 100. Dan populasi sama density-nya ini kita bisa tampilkan ya. Oke, selain untuk indexing ya, sebetulnya kita juga bisa menggunakan yang namanya indexing ini untuk mengupdate atau memodifikasi value yang ada di dalam NumPy array, yang ada di dalam data frame kita ya. Contohnya ini kita ingin mengubah ya. Kita ingin mengubah item yang ada di indeks ke-0 ya, row ke-0, kolom ke-2. Nah, jadi density dari California ini kita mau ubah menjadi 90. Jadi selain untuk mendapatkan values ya atau item dari data frame kita juga bisa menggunakan ILOC, LOC ataupun IX untuk melakukan modifikasi di item-item yang ada di dalam data frame kita. Ini kalau kita cetak seperti ini. Oke, jadi yang density yang ada di California ini akan berubah menjadi 90. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai operating on data in Pandas ya. Jadi untuk operating data in Pandas ini kita akan melakukan operasi-operasi aritmatik ya, sama beberapa operasi yang lebih kompleks seperti trigonometrik, eksponensial dan logaritmik untuk menghitung item-item yang ada di dalam Pandas ya. Dan Pandas ini dia bisa menggunakan ufunction yang disediakan oleh NumPy ya, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi NumPy memiliki beberapa ufunction yang bisa kita gunakan untuk melakukan kalkulasi aritmetik ya, untuk menghitung item-item yang ada di sebuah array. Dan itu bisa kita terapkan juga di Pandas. Oke, kita bisa langsung lihat contohnya di sini kita memiliki variabel, contohnya di sini kita kita meng-create sebuah Pandas series dengan nilai random mulai dari 0 sampai dengan 10, dan untuk series ini dia memiliki 4 item, dan kita juga membuat satu data frame dimulai dari angka 0 sampai 10 secara random, dan shape-nya 3 kali 4. Jadi nanti kita memiliki 3 rows dan 4 kolom. Kita beri nama kolomnya A, B, C, dan D. Nah, ini kita bisa eksekusi di sini.
Oke, kita memiliki yang ini yang itu ya seriesnya kita memiliki 4 item. Kita bisa lihat di sini tidak ada nilai yang di atas 10, di atas 9 dan di bawah 0 ya karena kita beri range-nya hanya 0 sampai 9 dan jumlah itemnya 4 di sini ya. Begitu juga untuk yang data frame kalau kita eksekusi di sini kita memiliki pandas data frame ya dengan kolom A, B, C dan D dan nilai value-nya di dalam ini juga nilainya antara 0 sampai 9. Oke, kita bisa mencoba salah satu U function yang disediakan oleh NumPy untuk menghitung item yang ada di dalam pandas. Contohnya ini kita menggunakan np.log ya. Ini miliknya NumPy. np.log. Ini kita gunakan untuk mencari log values dari tiap item yang ada di pandas data frame. Oke, kita juga bisa gunakan untuk menghitung values ya atau log yang ada di series ya. Ini contohnya seperti ini kita ganti dengan SER. Ini kita juga bisa hitung nanti nilai log yang ada di seriesnya. Oke. Oke, selain itu kita juga bisa melakukan kalkulasi menggunakan pandas ya, tapi ini di sini kita tidak menggunakan U function, tapi ini kita menggunakan perhitungan yang sederhana ya, menggunakan operasi divide yang disediakan oleh NumPy. Jadi di sini kita punya 2 buah series, area sama population. Kita mau menghitung density-nya atau tingkat kepadatannya. Tapi kalau kita lihat di sini, area sama population ini memiliki case yang berbeda. Ada beberapa case yang tidak dimiliki oleh area tapi dimiliki oleh population, begitu juga sebaliknya. Contohnya di sini kalau kita lihat di area dia memiliki case Alaska sedangkan di population tidak memiliki case Alaska. Jadi kalau kita melakukan perhitungan density antara population sama area ya, untuk yang Alaska ini karena dia tidak dimiliki oleh series miliknya population sehingga nanti kita akan menghasilkan not a number values. Oke, kita coba bisa eksekusi di sini. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau di New York ini kita memiliki case di population sedangkan di area tidak memiliki case New York sehingga kita juga tidak bisa menghitung density-nya. Oke. Tapi kita bisa mengatasi hal ini kalau kita tidak menginginkan nilai not a number. Jadi kita bisa menggunakan cara lain ya. Contohnya seperti ini, kita meng-create 2 buah series baru A dan B ya. Yang masing-masing A sama B ini memiliki 3 item dan indeksnya ini agak berbeda. Indeksnya yang di A itu 012 sedangkan yang di B 1, 2, dan 3. Bagaimana cara menambahkan A dan B ini? Kita bisa lihat, kita harus melihat itu dari indeksnya. Kita bisa lihat di sini A dia memiliki indeks 012, B memiliki indeks 123. Kalau kita lihat di sini B tidak memiliki indeks 0, sedangkan A memiliki indeks 0. Sehingga nanti indeks yang ada di 0, indeks 0 yang ada di A ini dia tidak memiliki pasangan ya ketika ditambahkan dengan variabel B, pandas B. Oke. Kalau kita menggunakan seperti ini ya, kita menggunakan fungsi operasi add seperti biasa. Oke. Seperti biasa ya, kita coba eksekusi di sini. Nah, kita akan mendapatkan nilai not a number untuk ini indeks ke 0 dan indeks ketiga miliknya B karena dia tidak memiliki pasangan. Bagaimana jika kita ingin menghilangkan nilai not a number tersebut ya? Kita bisa tambahkan satu parameter di sini yaitu fill value. Fill value ini artinya adalah bagi item yang tidak memiliki pasangan ya, kita tambahkan nilai 0 di sana. Kalau kita tambahkan nilai 0 ya nanti otomatis nilai 2 ini menjadi 2 tetap ya. Yang 5 ini juga tetap menjadi 5. Begitu juga ini berlaku ketika kita melakukan operasi matematik yang lainnya seperti pengurangan, pembagian ataupun perkalian. Jadi kita akan mendapatkan value yang akan dikalikan, dibagi atau ditambahkan dengan angka 0. Oke. Jadi ini kalau kita tidak ingin mendapatkan nilai not a number. Oke, pembahasan terakhir kita adalah mengenai handling missing data. Oke, data yang kita miliki bisa jadi berbeda dengan data yang kita dapatkan di real world ya. Karena data yang kita dapatkan di real world ya, data entah itu data yang kita dapatkan dari perusahaan ataupun data-data yang nanti kita dapatkan yang akan kita proses ya untuk mengekstrak knowledge di sana, tidak selalu data itu bentuknya bersih. Artinya adalah banyak sekali data yang nanti missing, ada beberapa item yang missing dari data kita sehingga kita butuh cara untuk menghandle data-data yang missing tersebut. Oke, ada beberapa metode yang dimiliki oleh Pandas untuk menghandle missing values yaitu is null, not null, drop null, dan fill. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari membuat sebuah Pandas series ya, kita namai dengan nama data. Di dalam Pandas series ini kita memiliki 4 item yaitu 1,
not a number values, hello dan non-nya. Jadi kalau kita menggunakan pada series, sebetulnya kita bisa memasukkan item dengan data type yang berbeda dalam satu series ya. Nah, ini kita bisa gunakan, misal kita tahu bahwa not a number dan non ini merupakan missing values, kita tidak punya values di sini. Sehingga kalau nanti kita coba terapkan metode is null, not null sama data not null sebagai indeks di dalam sebuah variabel data, kita akan mendapatkan nilai seperti ini. Oke, misal kita eksekusi dulu ini datanya, ini merupakan data kita ya. Jadi indeks ke-1 dan indeks ke-3 ini merupakan missing values. Ini kita eksekusi, kita punya nilai false true artinya adalah indeks ke-1 dan indeks ke-3 ini merupakan null values ya. Dia akan menghasilkan nilai true. Sedangkan not null ini merupakan opposite dari is null. Kita tahu bahwa yang 0 dan 2 ini merupakan not null values, sehingga kita akan dapatkan nilai true di sini kalau kita menggunakan not null method. Dan not null ini bisa kita jadikan sebagai indeks ya untuk mendapatkan data yang bukan null. Nah, misalnya di data ini kita hanya ingin mendapatkan indeks ke 0 dan indeks ke-2, sehingga kita bisa jadikan data not null ini sebagai indeks pada variabel data. Oke, selain itu kita juga bisa menggunakan metode drop now. Metode drop now ini tujuannya adalah kita akan menghapus, remove item-item yang merupakan missing values, yaitu di indeks ke 0 dan indeks ke-2 ini akan kita drop ya. Akan kita hilangkan itemnya. Oke, kita masuk ke data frame ya. Oke, kalau data frame kita juga bisa menggunakan beberapa metode untuk menghandle missing values ya. Ini contohnya kita akan membuat sebuah data frame terlebih dahulu, kita namai dengan nama df. Kita tahu di sini kita punya 3 rows dan 3 kolom ya. Nah, kita tahu di rows ke-0 dan rows ke-1 ini merupakan rows yang memiliki not a number values ya di sini. Oke. Setelah itu kita coba print ya, kita print di sini data frame kita, oke, terus kita coba lakukan drop now. Apa itu kalau kita lakukan drop now? Kalau kita lakukan drop now, otomatis rows ke 0 dan rows ke 1 ini akan terhapus ya. Karena di rows ini mengandung not a number values ya. Secara default dia akan mencari by rows, bukan by column ya. Jadi yang di mana rows yang memiliki nilai not a number dia akan langsung di remove. Bagaimana kalau kita mau mencarinya by kolom? Nah, kita bisa tambahkan aksis sama dengan 1. Kalau di sini aksis sama dengan 1, kita tahu bahwa yang rows ke kolom kedua itu merupakan kolom yang tidak memiliki not a number values. Sehingga nanti kolom ke-0 dan 1 ini kita bisa remove kalau kita menggunakan drop now dengan aksis sama dengan 1. Oke, misal di sini kita coba tambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom ketiga ya. Kolom indeks ketiga yang mana isinya adalah not a number semua. Oke, misal di sini kita menggunakan yang namanya how ya, how parameter. How parameter ini secara default akan berisi any numbers ya, any. Jadi artinya adalah kalau kita memiliki kolom atau row yang memiliki not a number, dia langsung akan di remove. Tapi di sini misal kita menggunakan all ya sebagai parameter ya di how, nilai parameter di how ini artinya adalah kalau kita menggunakan akses sama dengan 1, how sama dengan all, dia akan menghapus hanya pada kolom yang memiliki not a number semua. Artinya adalah kolom yang isinya adalah not a number semua. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba kita lanjut ya di slide-nya ini. Kita sudah menggunakan drop now dengan parameter how. Kita juga bisa menggunakan parameter threshold di sini ya. Oke, kalau parameter threshold ini kita akan menghapus rows atau kolom yang memiliki not a number dengan nilai threshold tertentu. Misalnya ini kita beri angka 3 thresholdnya. Jadi otomatis dia akan menghapus rows ya, yang mana rows-nya itu memiliki not a number sebanyak maksimal 2 ya. Kalau ada 2 not a number, otomatis nanti dia akan di-remove ya. Threshold ini 3 berarti nanti dia nilai maksimalnya adalah 2. Kalau memiliki 2 not a number, dia akan langsung otomatis dihapus ya. Kita tahu di sini ya, ini dan ini ya. Nah, ini dan ini row ke-0 dan ke-2 ini merupakan row yang memiliki not a number sebanyak 2 values sehingga bisa dihapus nanti. Oke, selanjutnya kita juga bisa menghandle missing values itu dengan cara mengganti missing values yang ada di data frame kita atau di series kita. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya filna atau ffill, bfill ya. Jadi yang kita mulai dari filna dulu. Artinya kalau kita menggunakan filna ini kita create satu data sebagai panda series ya. Kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Kita memiliki 5 item yang mana item
dengan indeks ke B dan indeks ke D ini merupakan not a number values. Kita bisa mengganti values yang ada di indeks B dan D ini dengan angka 0 menggunakan metode Vilna, dan di dalam metode Vilna ini kita tambahkan 0 sebagai parameter. Jadi otomatis yang not a number nanti akan diganti atau di-replace dengan angka nilai 0. Kalau kita menggunakan ffill, yang otomatis nanti nilai B di indeks B dan D ini yang merupakan not a number akan diisi dengan values yang sama dengan values yang ada di indeks sebelumnya. Jadi B ini akan bernilai 1 karena sebelumnya nilainya 1. Kalau D ini akan bernilai 2. Oke, dan yang terakhir kita bisa menggunakan bfill. Kalau bfill ini kebalikannya ffill ya. Jadi kita isi dengan nilai atau angka yang sama dengan nilai indeks yang ada di indeks berikutnya. Jadi yang B ini akan bernilai 2 dan D ini akan bernilai 3. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk handling missing values. Oke, jadi untuk video kali ini sudah penjelasannya sudah cukup dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita akan diskusikan di live Zoom saat kita kuliah ya. Untuk yang KPC nanti kita akan kuliah hari Rabu, yang KPE nanti kita akan kuliah hari Kamis ya, minggu depan. Oke, jadi saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih.